Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, hari ini ada kiriman inverter las merek Lakoni Falcon 141GE. Ini Lakoni yang bisa listrik genset ya, for generator set and 20 volt electricity. Bisa untuk listrik genset. Jadi dia dilengkapi AVR ya, auto voltage regulator, untuk proteksi ketika tegangan terlalu tinggi dan tegangan terlalu rendah. Di sini kerusakan dari Lakoni ini, ini kiriman dari beliau yang ada di Lampung ya, ada di Lampung, kirim ke Semarang. Kerusakan yang terjadi atau kerusakan kata beliau, kendalanya itu kata beliau, mesin las Lakoni ini ketika dinyalakan lama atau ketika dipakai ngelas dan posisi udah panas, dia langsung off relaynya ya. Ini relaynya di langsung off. Nggak tahu relay yang mana, karena di sini ada dua relay. Yang satu relay untuk AVR untuk proteksi tegangannya, dan yang satu relay untuk soft startnya. Yang relay ini pada mesin las lain itu ada, tapi yang relay yang hitam ini, yang AVR itu rangkaiannya AVR itu di mesin las lain nggak ada ya. Cuma mesin las merek tertentu ataupun mesin las Lakoni yang cuma ada PCB untuk AVR seperti ini. Mesin las lain ada tapi jarang ya. Ini AVR-nya biasanya punya ya Lakoni. Jadi saya nggak tahu yang maksudnya relaynya off itu yang ini apa yang ini, karena saya belum ngecek dinyalakan dipakai ngelas lama ya. Mungkin berjam-jam baru mati. Jadi ketika mati itu sepertinya ya, mungkin itu karena relaynya off, jadi dia nggak bypass jalur tegangan masuk dari PLN-nya, dia mungkin langsung mati. Mesin lasnya mungkin langsung mati total, ataupun apinya lengket, apinya kecil gara-gara soft start. Relaynya nggak tahu, kalau relay soft start yang mati berarti soft startnya aktif terus, sehingga arus yang harusnya di bypass oleh soft start itu melewati ini terus, melewati ini ya, melewati NTC. Ada 3 NTC di sini. Ini ada 3 NTC yang di seri, itu melewati NTC menerus, dan otomatis arusnya semakin kecil, semakin lama semakin kecil. NTC-nya terlalu panas, nggak kuat ya untuk nahan beban arus tinggi, karena outputnya dipakai beban untuk ngelas, dipakai elektroda kawat las untuk ngelas ampere tinggi. Lama kelamaan soft startnya panas, dan lama kelamaan mesin lasnya akan standby atau off sebenarnya, karena soft startnya terlalu panas, overheat ya. Karena NTC kalau terlalu panas dia nggak kuat, langsung down ya teman. Listriknya tegangan yang melewati NTC langsung drop outputnya, sehingga yang masuk ke bagian rectifier, dioda bridge dan elko filter di tegangan 308-320 volt itu tegangannya ngedrop, yang dia menyuplai seluruh rangkaian power supply yang ada di atas ini, baik itu power supply PWM 24 volt atau Lakoni biasanya pakai 27-28 volt, ataupun power supply yang dipakai untuk bagian final MOSFET inverternya, yang itu sangat vital di mesin las ya. Kalau tegangannya ngedrop, pasti power supply ini nggak stabil. Ya stabil, tapi yang nggak stabil itu yang ke bagian final power MOSFET-nya, yang ke inverter yang digunakan untuk output ke bagian stang lasnya ini. Jadi kalau tegangannya naik turun, akhirnya tegangannya drop jauh, itu pasti mesin lasnya bakal down ya, atau apinya lengket, ataupun bahkan ada beberapa kasus yang itu mesin lasnya langsung mati, dan nanti kalau udah dingin dinyalakan kembali bisa nyala normal. Dan begitu terus terulang-ulang ya, ketika mesin las panas dia langsung relaynya off, mungkin langsung mati ataupun langsung lengket, dan ketika dingin dia langsung normal kembali gitu teman ya. Jadi kerusakan seperti ini sebenarnya agak membingungkan, dikarenakan kita tidak tahu kapan si mesin las ini off atau standby atau tegangannya ngedrop, dan di suhu berapa dia drop teman. Itu saya kurang tahu, karena di lapangan kan untuk ngelas lama berjam-jam, apalagi bebannya berat yang untuk ngelas alas besi yang tebel. Saya nggak tahu, karena
nggak dicoba langsung ya. Ini harusnya panasnya mungkin hampir panas berlebih baru dia off gitu ya. Jadi kerusakan seperti ini nanti langsung kita cek aja tegangan suplainya, apakah tegangannya ngedrop, dan kita cek juga BWM nya teman. Nanti sekaligus kita ganti BWM teman ya. Setiap kali servis mesin las dia harus ganti BWM biar lebih awet hasilnya. KA3525 dan CRX40 akan saya ganti nanti. Ini normal ya, nyala normal. Lihat lampu bulamnya nyala redup, menandakan ada beban arus yang dipakai untuk mengisi kapasitor filter di rectifier, dan menyalakan kipas. Sini kipas yang digunakan kipas AC ya, langsung dari tegangan AC PLN. Dan di sana bulam sudah redup, menandakan power MOSFET ini udah aktif switchingnya. Kita pegang bagian sini air kapur atau resistor snubbernya ini udah panas teman, menandakan dia udah on. Coba kita ukur bagian outputnya pakai multimeter yang ini, karena multimeter yang ini jebol, nanti itu ceritanya panjang. Oke, di sini outputnya 41. Ini ngedrop gara-gara ada lampu bulam di inputnya. Ini seri ya, untuk ngetes. Resistor snubber semakin panas loh, menandakan dia udah aktif switching, tapi nggak terlalu panas ini ya. Ini coba cek sekalian untuk BWM nya ya. Oke, di sini saya coba tempelkan probe oscilloscope di bagian driver MOSFET nya. Ini MOSFET IRF ya, IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Kita lihat gelombang BWM nya mulus ya, sebenarnya nggak ada cacat ya. Itu frekuensinya 99,7 kHz dan duty cycle 57%. VRMS nya atau Vmin nya 14,2 volt. Stabil ini, nggak ada cacat sebenarnya. Coba kita pasang yang probe satunya, kita pasang 2 channel. Kita pasang 2 channel. Oke, stabil sebenarnya, nggak ada problem ya. Oke, itu stabil ya. Tapi ketika panas dia langsung off atau relaynya langsung mati gitu ya. Saya tanyakan lagi nanti kepada beliau, karena penjelasannya cuma dari beliau itu kendalanya langsung mati relaynya, entah relay yang mana teman. Dan ketika mati itu mesin lasnya kondisinya masih hidup atau sudah mati gitu teman ya. Jadi nanti saya tanyakan dulu, dan kita langsung bongkar, ganti IC BWM dulu dan IC op-amp nya CRX40. Nanti sekaligus ngecek tegangan gate nya teman. Mantap. Oke lor, sebelum kita bongkar ini udah saya lepas untuk menutup bagian atasnya. Kita cek dulu tegangannya lor, sebelum dibongkar total. Sebelum dibongkar bagian atasnya, bagian PCB atas, kita cek dulu bagian tegangan. Oke, ini probe-nya ground saya tempelkan di bagian sini. Ini IC 7812 step down 26 ke 12 volt ya. Sorry, malah nempel. Nanti kita langsung ganti IC BWM nya loh, tapi sebelum ganti kita cek dulu tegangannya ada di sini. Oke, ini testernya di sini bawah. Kita mulai ngecek 24 volt ini soket ke relay softar ya, yang merah ini positif. Tegangannya 27 volt, kita amati dulu dan kita coba pakai oscilloscope tegangan 27 volt di sini, apakah ada ripple atau enggak, atau benar-benar bersih DC ya. Soalnya kadang-kadang ada ripple gara-gara filter elko nya atau dari elko nya itu kering, sehingga menyebabkan tegangan ripple, atau ada arus AC yang ada tegangan AC yang masuk. 27 volt kalau dilihat dari sini sih aman-aman aja temen ya, cuma ngedrop 0,01 lah, tapi nggak ngedropnya nggak berdenyut naik turun begitu ya. Tapi ini sangat wajar kalau cuma ngedrop 0,1 seperti ini ya, nggak sampai ngedrop 1 volt 2 volt naik turun tuh enggak ya. Terus di sana di oscilloscope yang warna kuning ini, yang warna kuning, lihat itu tegangannya terukur 26 volt, 26,4 volt, tidak ada
sinus yang masuk ke sini. Kita coba dulu. Kita coba per lebar, per kecil lah maksudnya. Yang kuning teman ya, yang biru jangan diperhatikan. Nah itu. Oke ya, udah stabil itu, udah nggak ada ripple ya, stabil teman. Kalau ada ripple seperti ini ya harusnya. Bentar, cari dulu bagian guys, apa ini? Oh bukan, sorry ya, tadi kebalik. Di sini ada 2 IC, saya lupa lakoni ini pakai PCB kontrol arus ya. Di sini yang 792, di sini yang 7812 yang positif 12 volt yang saya tempelkan probe tadi itu. Oh sama-sama 78, yang ini 79 berarti nggak kelihatan. Oh yang ini 7 nempelnya nyanti lur. Untuk orang meledak. Yang di sebelah sini 7912 ya lur. Waduh, kok gitu? Oke, yang di sebelah sini 7912, yang saya tempelkan berkode 7812, bener ya? Itu sudah stabil, nggak ada masalah ya. Ini tegangannya 26 volt. Oke, berarti nggak ada ripple ya di tegangan utamanya, tegangan PSU utama. Sekarang kita lanjut ke tegangan 12 voltnya lur. Tak cabut dulu lah ini daripada resiko nanti kena kenapa-napa. Loh, kok error? Bentar. Oke lanjut ya. Tadi probe oscilloscope-nya nempel kemana-mana. Aduh. Oke, sekarang kita cek di tegangan 12 voltnya lur. Tetap sama, pakai ini multimeter. 12 voltnya di kaki nomor 7 CTX 40 biar gampang ngeceknya. 12 volt aman, 12 volt ya, stabil. Kaki nomor 15 KA3525. Sini. Cek. Kaki nomor 15. Oke, 11,99 stabil. Ini yang negatif 12 voltnya. Negatif 12 volt di kaki nomor 3 7912 ya. Tuh, negatif 12,06, aman, stabil, nggak ada masalah untuk tegangannya. Kita cek lagi untuk 27 volt tadi apakah ngedrop? Enggak ya, dia malah naik. Oke. Naik 0,03. Di sini berarti yang bermasalah berarti bagian AVR-nya lur ya. Karena untuk power supply sendiri aman, tapi nanti coba ganti aja elco filternya ini temen ya. Elco filter akan saya ganti ini 1000 mikro 50 volt, dan saya akan mengganti MOSFET ini K3878 biar lebih awet nanti. Nih K3878 saya ganti karena tadi suhunya sangat panas, padahal baru nyala sebentar. Saya curiga juga pada MOSFET K3878 dikarenakan dia sebagai switching utama untuk menggerakkan atau mendrive trafo switching ini PS utama agar menghasilkan tegangan 27 volt, 12 volt dan negatif 12 volt yang digunakan untuk
supply IC BWM dan IC op-amp, sekaligus supply IC kontrol arus di bagian depan sini nih ya. Ini ada PCB kontrol arus untuk mesin las Lakoni, ada seperti ini. Ini butuh tegangan simetris 12 volt dan negatif 12 volt. Makanya kenapa mesin inverter las Lakoni ada simetrisnya, teman. Ada tegangan negatif 12 voltnya, nggak cuma positif 12 volt atau nggak cuma positif 15 volt, tapi ada tegangan negatif 12 volt untuk mensuplai IC feedback di sini ya, feedback arus sini bagian depan. Ini feedbacknya diambil dari sini bagian output ya. Ini ada dua kabel hitam sama merah, hitam ke ground, stang las ground negatif, yang merah ke positifnya sini. Itu diambil sampel untuk diolah di sini. Ada 3 IC kontrol arus feedback ya. Saya lupa tipenya apa karena itu jarang rusak ya isinya ya. Tuh ada 3, itu butuh tegangan simetris lur. Oh ya, lanjut kita akan ganti dulu IC BWM K3525 dan K3878. Nanti kita oprek bagian ini, AVR nya ini kita oprek nanti ya, coba ya. Dan ada satu lagi kendala, katanya apinya kadang-kadang tidak langsung ditempelkan elektroda, nggak langsung timbul ya. Maksudnya agak susah untuk nempel elektrodanya, nggak keluar api, harus dipancing-pancing dulu baru keluar. Itu kemungkinan ada 2 kemungkinan atau bahkan ada 3. Yang pertama dari feedback kontrol arusnya sendiri, yang kedua dari kabelnya, dari kabel ground. Biasanya kabel negatifnya, kabel groundnya nempel di besi yang mau dilas, itu kadang-kadang kabel groundnya kurang nempel, jadi kadang-kadang harus dipancing-pancing dulu baru bisa nyala busur apinya ya. Atau malah bahkan di stang lasnya itu kurang connect kabelnya ya, teman, atau kabelnya kurang bagus, atau mungkin udah kendor setelan-setelannya. Skrup di stang las itu kan ngeklem kabel, kalau klemnya kendor itu tegangannya masuk itu kadang connect kadang enggak gitu ya. Harus dipancing-pancing dulu baru bisa nyala busur apinya. Yang ketiga itu dari BWM nya sendiri, yang tadi sudah saya jelaskan, dari BWM K3525 atau dari CT340 yang responnya lambat men. Jadi kan dia feedback arus ya, feedback sensor arus dari sini. Ini ada sensor trafo, sensor arus di bagian MOSFET, dan ada juga ini feedback dari bawah. Oke, lanjut ya. Jadi yang feedbacknya dari bawah itu dari sini, dari ersan yang ada di bawah sana. Ini teman, saya copot biar kelihatan. Ini ada ersan kayak besi U. Jadi ini ersannya itu untuk sampel ya, sampel tegangan ke bagian sini. Maksudnya sampelnya dalam bentuk tegangan ya, tapi ini sensornya sensor arus. Ersan kan untuk mendeteksi arus yang keluar dari groundnya, ini negatif ya. Sini ersannya di negatifnya, terus diumpankan ke bagian CAT340 untuk disinkronkan dengan BWM-nya. Jadi kalau di sini terlalu lama nge-short, terlalu lama nempel, arusnya kan tinggi, maka dia aktif ini. Si klipnya ini aktif. Jadi ada pengaturan klipnya juga di sini, teman. Nih, saya lupa namanya apa. Maksudnya nama jalurnya. Di sini ada sinyal klipnya juga. Ketika terlalu lama nempel, dia klip atau arusnya mengecil secara otomatis. Ini trimpotnya ini fungsinya untuk ngatur itu ya, sensitivitas klipnya itu di arus berapa atau di berapa sekon gitu ya teman ya. Nanti selanjutnya akan lebih saya detail di ini ya, di bagian BWM nya. Oke, lepas dulu, nanti ngelepas ini skrup MOSFET ini dicabut dulu, jangan lupa ke trafo final ini teman. Kalau kerusakan seperti ini ya kadang-kadang agak membingungkan ya teman ya, karena kalau dingin mesin lasnya normal, tapi ketika panas mesin lasnya mati. Dan di sini untuk trafonya sendiri anget teman ya, nggak ada bau sangit atau nggak ada bau terbakar. Saya curiga juga dari ini, maksudnya tadi ya. Nanti sekalian ganti aja lah biar lebih maksimal hasilnya. Oke lur, di sini sudah selesai saya ganti IC-nya ya. Ini CAT340 sudah saya ganti. Wah.
Nah ini CTX 40, ini SG3525 juga sudah saya ganti, ditambahkan konektor biar lebih awet. Ini K3878 sudah saya ganti, mantap nih, masih kinclong ya PCB nya, belum pernah diservis, langsung pasang aja. Nanti kita bongkar bagian feedbacknya juga untuk ganti optocoupler dan ganti relaynya, nanti kita ganti temennya, biar walaupun nggak rusak tapi kita ganti aja. Karena nanti untuk bagian software saya nggak tahu, yang bermasalah sebenarnya kayaknya bagian AVR-nya. Oke lur, ini bagian AVR yang tadi, relay atau rangkaian bagian auto voltage regulator yang ada di bagian depan. Ini relay yang warna hitam itu yang ada di bagian depan tadi, bukan relay software ya. Ini saya copot sekalian, nanti di bypass saja ya. Kita modif rangkaian ini, nanti kita bypass saja untuk bagian relaynya biar dia tidak cetak-cetik gitu ya, biar dia tidak on off ketika posisi panas. Jadi daripada nanti terulang lagi, maksudnya terulang itu kita ganti komponen dan ternyata nanti rusak lagi, kan jauh ya dari Lampung ke Semarang, daripada bolak-balik mending kita modif sekalian untuk rangkaian AVR ini. Jadi langsung di bypass aja nanti dulur-dulur ya. Kita bypass, nanti saya tunjukkan yang di bypass bagian mana, biar mesin lasnya hidup terus, nggak nyala mati gitu ya. Dan ini tadi saya lakukan penggantian, itu sifatnya mencegah adanya kerusakan lagi, karena saat servis mesin las itu wajib diganti BWM SG3525 dan op-ampnya CTX 40. Ini wajib untuk di bengkel saya, wajib diganti ya, biar mesin lasnya lebih maksimal kerjanya dan tidak rusak lagi. Maksudnya itu menghindari kerusakan yang lain di kemudian hari. Jadi daripada rusak lagi, mending sekalian saya ganti biar nanti hasilnya lebih jos, lebih mantap ya. Sini ada beberapa jalur yang harus kita, maksudnya ada beberapa jalur yang mestinya itu di bypass ya, tapi kita akan bypass satu aja. Ini ada resistor besar, wattnya 2 watt lebih ini ya, nggak cuma 2 watt ini, 2 watt seperti ini mungkin 2 watt lebih, mungkin 4 watt ya mungkin ya, atau 5 watt. Resistornya besar banget. Ini jalur relay teman, ini yang dapat skun ke bagian rectifier ya. Ini outputnya 1, 2, ini adalah output ke bagian rectifier teman-teman. Jadi yang di bypass itu cuma satu jalur, yang di bypass relay itu cuma satu jalur, yaitu yang kabel warna hitam ini kan dari saklar teman ya. Ini dua kabel ini dari switch on off depan, dari saklar depan, L dan N nya, fasa dan netralnya. Yang kabel hitam masuk ke jalur relay COM ya, jalur COM relay ini. Dan ini yang seberangnya ini jalur normally open ya, normally open. Normally close kan ketika off dia nyambung, normally open. Ketika dia off dia terbuka atau terputus, dan ketika on dia baru nyambung. Normally open ini COM-nya. Jadi yang normally open ini dia outputnya ke jalur satunya. Jadi kan yang satu di pipe, yang satu langsung ya, ini berwarna merah ini langsung kayak di jumper langsung, cuma ngelewati PCB aja. Jadi yang kabel warna merah ini disambung langsung bener bisa. Ini kan cuma nyambung sini, ini langsung ke sana, ke rectifier ya, ke soft start. Yang warna hitam melewati relay dulu, baru outputnya ke bagian soft start juga. Yang nanti kita bypass lur, ini dua jalur ini kita bypass langsung pakai kabel ukurannya agak besar, biar nanti relaynya nggak cetak-cetik ya. Walaupun dia cetak-cetik, maka si jalur ini tetap nyambung gitu cara kerjanya. Jadi ini untuk meminimalisir ya, untuk mencegah adanya kerusakan lagi di kemudian hari. Saya tidak mau ada kerusakan lagi, jadi langsung di jumper aja, nggak apa-apa lur, ini lur, nggak ada masalah, karena ini cuma untuk proteksi aja. Tapi nanti proteksinya hilang dong bang. Iya, proteksinya emang hilang, tapi di sini untuk mencegah mesin lasnya nyala matinya lagi, daripada nanti kita ganti kayak transistor. Ini kan ada transistor teman ya,
Saya lupa anunya apa ini. Transfer MOSFET, iya aku lali. Di sini ada beberapa sender. Nanti kita tidak tahu yang mana yang rusak. Kan soalnya tidak bisa ngetes secara langsung secara berjam-jam ya. Daripada nanti rusak lagi. Nah, langsung kita jumper aja ini jalurnya, gitu maksudnya. Jadi tidak ada maksud untuk berbohong, tidak ada. Di sini saya jelaskan secara detail, bahkan jumpernya ini saya jelaskan yang mana gitu teman. Jadi nggak ada maksud untuk membohongi, nggak ada ya. Di sini benar-benar real kita modif untuk mencegah kerusakan yang sama gitu teman. Oke, saya ambil kabel dulu ya, agak besar loh untuk jumper. Ini kabelnya cukup lah untuk jumper. Oke, kita potong sedikit saja sampai sini. Oke, segini cukup. Oke lur, kita tambahkan tenol dan kita tempelkan ke jalur COM dan normally open tadi. Oke, tempel di sini. Ya. Nah, ini yang dari COM. Terus yang satunya ini ke normally open. Jalur output relaynya. Wih. Panas. Hati-hati jangan sampai nempel ke sini ya. Ini kita hindari biar gak nempel ke sana. Ke jalur yang satunya. Oke, sudah jadi. Tambahkan tenol lagi biar lebih kuat. Oke, kita tambahkan tenol di sekunnya juga lur. Soalnya ini arusnya besar yang melewati sini ya. Tambahkan lagi di sini. Wah, malah copot. Oke, mantap. Udah lur, udah jadi, tinggal pasang. Terus nanti untuk relaynya akan saya ganti juga untuk softar ya. Nih, saya punya cadangan baru nih ya. Relay songgolnya, relay kodok nyebutnya ya, 24 volt. Ya, 30 volt DC. Oke, saya langsung pasang lagi ke bodinya. Nah, ini relay songgolnya. Untuk softar juga udah saya ganti baru ya nih ya, kinclong. Nih, udah tak solder ulang, sip, tinggal pasang lur. Ada 3 elko di sini ya, 470 mikrofarad 400 volt, ada 3 biji dan ini dioda bridge nya. Tapi ada 3 NTC untuk softar. Udah mantap lah, tinggal solder ulang terus nanti kita pasang lagi ya lur. Di softar ini kita solder ulang karena dia bebannya berat, jadi harus disolder ulang biar lebih kuat. Oke, mantap lah, jos, tinggal pasang lagi ke bodinya. Oke lur, sudah jadi, tinggal pasang casingnya aja ya. Udah selesai tadi, yang relay udah saya ganti itu relay. Terus ini tadi AVR udah tak pasang, PCB atas sudah saya pasang kembali, nanti tinggal merapikan. Nanti itu video testing ini outputnya akan saya sertakan di akhir video aja ya teman. Soalnya tadi saya ngetes, sudah saya kirimkan ke beliau pemiliknya, udah saya konfirmasi bahwa sudah selesai. Ini kita cek lagi outputnya berapa. Outputnya naik jadi 60 volt, stabil ya, aman ya. Cek lagi 24 voltnya lur. 24 voltnya di sini kita cek lagi. 27 maksudnya, 27,17. Oke, mantap. Tak pegang lagi snubbernya, udah panas banget ini, udah lebih maksimal ya karena udah ganti BWM. Udah lebih maksimal dia kerja BWM-nya. IC udah diganti semua. Sekarang kita coba tes pakai osiloskop. Tempelkan dulu probe groundnya ke osiloskop.
untuk ngetes 2 channel di bagian output drivernya lur. Ini groundnya di 7812 karena output tengahnya ground. Kita cek langsung di sini. Ini di outputnya MOSFET driver ya, kaki drainnya 2 channel langsung, kita langsung lihat itu. Oke, ini kita perkecil. Oke, sudah mantap lur. Oke ya, sudah mantap nih. Udah nggak ada cacat frekuensi. Oke, udah berimpitan ini ya. Nggak ada celah yang terlalu lebar. Jika diperkecil juga aman. Frekuensi 102 kHz dengan duty cycle 57%. Ini VRMS nya atau Vmin nya 15,4 volt. Udah mantap. Nanti untuk video tesnya saya sertakan di akhir video lur. Udah jadi kan, tadi udah saya tes, saya kirimkan ke beliau ya. Mantap.